Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bunda yang selalu dirahmati oleh Allah. Ya, jumpa lagi dengan saya Bunda Ayu Puspita. Gimana kabarnya Bunda? Ya, semoga sehat selalu dan harmonis ya Bun. Nah, di awal tadi Bunda sudah baca sekilas ya beberapa kesaksian dari klien-klien saya. Ya mungkin kalau Bunda baca dengan seksama, apa yang mereka alami ini bisa dibilang itu aneh, unik, tapi beneran kejadian. Dan kebanyakan klien saya ini kasusnya itu diselingkuhi atau ditinggal nikah siri oleh suaminya Bunda. Dan klien-klien yang saya bimbing ini selalu saya bekali dengan prinsip tawakal, yaitu prinsip melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik, dan berharap hasil yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi klien-klien yang kebanyakan datang ke saya itu kebanyakan masalahnya itu sudah parah, sudah akut. Bahkan kalau diibaratkan nih ya sebagai penyakit, itu udah kronis Bun. Sikap suami udah berubah drastis, jarang pulang tepat waktu, gak betah di rumah, main kasar, egois, udah gak mau tidur seranjang lagi. Ya, udah gak peduli sama istrinya, gak ada perhatian. Bahkan yang dulunya royal nih Bun, itu berubah lebih perhitungan dan lebih royal malah sama kepelakornya. Ya Bunda bisa bayangkan ya, dengan situasi sudah separah ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai istri? Marah, emosi, sedih, sakit hati. Ya kalau itu sudah pasti ya Bun. Tapi setelah itu apa? Ya, banyak dari kita para istri yang ketika sudah dihadapkan pada kondisi yang sudah mentok seperti ini, ya bingung, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, makanya ketika saya memberikan bimbingan, saya selalu tekankan prinsip tawakal terlebih dahulu. Ya, saya ajak klien-klien saya dan sahabat Bunda semuanya untuk kembali pada hal yang mendasar dan penting, yaitu sisi rohani atau sisi spiritualitas kita. Kenapa? Ya karena saya termasuk orang yang meyakini bahwa keajaiban itu ada dan sangat mungkin terjadi. Yang mana kuncinya adalah Allah yang maha menggerakkan nasib. Makanya hal pertama yang bisa kita lakukan adalah kembali menghidupkan hati kita, menghidupkan nurani kita, membersihkan sampah-sampah emosi, membersihkan aura kita. Dengan cara apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita perbanyak istighfar, kita perbanyak zikir, kita perbaiki sholat kita lebih mendekatkan lagi sama Allah. Ya, kemudian kita sadari, kita renungi Bun, apa makna yang Allah titipkan lewat cobaan berupa perselingkuhan suami ini. Allah pengen saya itu gimana? Apa yang kurang dari diri saya di mata Allah yang kemudian membuat Allah menyapa saya lewat ujian ini? Apa yang diinginkan Allah dari saya lewat ujian ini? Ya, ketika kita bisa menyadari, memaknai, dan menghayati hal semacam ini sambil kita follow up ya dengan tindakan-tindakan baik semaksimal kita, semampu kita. Nah, inilah yang namanya tawakal. Dan ketika kita sudah mengembalikan semua urusan ini sama Allah, hati kita di sini itu sudah bergantung sama Allah, bukan lagi pada suami. Nah, disitulah banyak keajaiban yang terjadi. Ya, ada klien saya yang sulit bicara dari hati ke hati dengan suaminya yang selingkuh. Jadi tiap kali ngomong itu susah nyambungnya. Bahkan lebih sering cekcok. Nah, tapi kalau beliau kembali ke Allah dulu, banyak-banyak zikir, sholawat, istighfar dan sebagainya, urusan sama suaminya itu terasa lebih ringan. Komunikasi mulai lancar, suami mulai bisa dideketi dan sudah mulai mau terbuka. Nah, ada juga nih Bun, klien saya yang suaminya itu berubah kasar itu sejak selingkuh. Jadi ketika beliau hadapi dengan emosi, ya ego ketemu ego, ya pastinya nggak selesai-selesai masalahnya. Jadi tiap ketemu suami, hawanya pengen ribut aja. Ya akhirnya ketika beliau mendekat sama Allah dulu, ya beliau bersihkan
emosi negatif beliau bersihkan aura beliau dengan mengamalkan zikir Asma Ar-Rahman, semuanya itu terasa beda. Ya, yang tadinya hawanya panas ya dan pengen marah tiap lihat suami pulang dari tempat pelakor, nah sekarang tuh udah agak biasa aja. Beliau bisa tetap tenang ya, tetap anggun dan nggak terpancing emosi. Dan di sini hubungan batin dengan suami itu bisa kembali terjalin. Dan qadarullah, akhirnya karena sering disentuh hatinya, si suami ini akhirnya sadar, taubat dan memutuskan wanita yang haram tadi. Ya, keajaiban-keajaiban semacam ini tuh nggak akan terjadi kalau kita masih mengandalkan diri kita, mengandalkan ego kita, dan mengandalkan emosi kita. Makanya inilah pentingnya tawakal dalam proses ikhtiar menyadarkan suami peselingkuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, bertawakallah kepada Allah, maka akan dibukakan pintu keluar atas masalahnya dan diberikan rezeki dari arah yang tak pernah diduga-duga. Nah, itu tadi sedikit dari saya, ya, semoga bisa jadi renungan bersama yang sedikit memberikan pencerahan buat sahabat Bunda yang mengalaminya. Dan kalau sahabat Bunda di rumah sedang di fase ini dan butuh dibimbing ya menjalani ikhtiar lahir batin bersama saya, bisa mendaftar di nomor yang ada di sini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.